Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pencari ilmu yang sudah subscribe. Semoga Allah mudahkan rizkinya. Kisah Perang Badar, salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pertempuran ini disebut terbesar yang pertama dalam sejarah Islam. Kala itu, jumlah pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak seimbang. Penyebab meletusnya sendiri ialah karena perseteruan umat Islam dengan kaum Quraisy yang musyrik, seperti dijelaskan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah tulisan Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Kaum Quraisy kerap kali berupaya memerangi Islam. Mereka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat berbagai kesulitan terhadap kaum muslimin. Saat Perang Badar, pasukan muslimin berjumlah 313 orang, sementara tentara Quraisy mencapai 1.000 orang lebih. Mengutip Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, karya Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, Perang Badar terjadi saat pasukan Madinah menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam menuju Makkah. Kafilah dagang Quraisy itu membawa harta kekayaan penduduk Makkah yang jumlahnya melimpah, yaitu sebanyak 1.000 unta, membawa harta benda yang nilainya tidak kurang dari ke-5.000 dinar emas. Hal ini jadi kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Ini menjadi serangan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada orang-orang Muslim seraya mengatakan, "Ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barang rampasan itu kepada kalian." Akhirnya, hal tersebut menyebabkan Perang Badar pecah. Tanpa rasa takut, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berangkat dari Madinah menuju medan pertempuran. Dengan taktik dan siasat dari Rasulullah SAW, pasukan Islam sampai terlebih dahulu ke mata air Badar. Hal ini menjadi taktik dan siasat bagi pasukan Muslim supaya mereka memiliki cadangan air di tengah lembah gurun Badar. Hingga akhirnya peperangan pun dimulai. Orang pertama yang menjadi korban ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ia adalah seorang laki-laki yang kasar dan buruk akhlaknya. Ia keluar barisan dan mengancam pasukan Muslim. Ia datang untuk merebut mata air dan mengambil air minum. Namun kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menebas kaki Al-Aswad di bagian betis hingga putus. Ia pun lalu merangkak dan tercebur ke dalamnya. Tetapi secepat kilat Hamzah berhasil menyerangnya dan membuatnya meninggal dunia. Setelah itu, perang pun pecah dan orang Quraisy kehilangan 3 orang penunggang kuda yang merupakan komando pasukan mereka. Hal itu membuat pasukan Quraisy murka dan menyerang pasukan Muslim dengan membabi buta. Di sisi lain, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kemenangan hingga akhirnya Rasulullah SAW dilanda rasa kantuk. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Orang-orang Muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, "Pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya." Hingga akhirnya pasukan Muslim pun menang dan orang Quraisy mundur dari pertempuran. Saking pentingnya Perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menamai hari berlangsungnya pertempuran itu dengan Yaum Al-Furqan. Maknanya sendiri ialah hari perbedaan. Kala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membedakan antara yang hak dan batil. Peperangan hebat itu berlangsung selama 2 jam. Pasukan Muslim berhasil menghancurkan garis pertahanan tentara Quraisy yang menyebabkan mereka mundur secara berurutan. Masya Allah, sungguh keras berjuang para sahabat dan Rasulullah. Semoga dengan kisah Islami ini mampu menguatkan iman kita, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.